Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Dasopang dari kelas 12 IPS 2. Nah, saya akan menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, pengertian HAM ini adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki setiap manusia. Nah, saya akan menjelaskan hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Nah, oleh sebab itu nggak ada kekuatan yang di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi di setiap manusia. Nah, HAM ini juga memiliki sifat yang mendasar dan suci. Nah, yang kedua, HAM menurut Jan Matterson. Nah, beliau ini adalah anggota Komisi HAM di PBB. Nah, menurut beliau HAM itu adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia. Tanpanya mustahil manusia hidup sebagai manusia. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo. Nah, menurut beliau, HAM itu adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa ada perbedaan, baik itu ras, kelamin, budaya, suku, dan agama. Nah, selanjutnya, menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto. Nah, menurut beliau, HAM itu adalah suatu hak yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Nah, di undang-undang juga ada. Nah, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Nah, macam-macam HAM. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hak asasi politik atau politic right. Nah, ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property right. Nah, hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Nah, contoh dari hak property right ini adalah kebebasan dalam jual beli. Nah, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak dalam memperoleh perilaku sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembebalan hukum, yang hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyelidikan di muka umum. Selanjutnya ada hak asasi sosial budaya. Nah, hak terkait dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Nah, hak untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, terus yang terakhir ada hak asasi hukum atau legal equality right. Nah, hak ini mendapatkan kependudukan yang sama dalam mata hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil dan pelayanan hukum. Nah, terus latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Nah, latar belakangnya terjadinya pelanggaran HAM itu, yang pertama itu kurangnya fungsi lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Jadi mereka penegak hukum tidak totalitas dalam menegakkan HAM gitu. Terus adanya pemahaman yang kurang merata. Jadi kebanyakan masyarakat yang kurang paham tentang HAM, jadi mereka tidak takut gitu untuk melakukan pelanggaran HAM karena kurangnya pemahaman yang merata. Terus adanya pandangan HAM yang bersifat
individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Jadi banyaknya orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain menyebabkannya pelanggaran HAM di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya contoh pelanggaran kasus HAM. Nah, saya ambil salah satu contoh tragedi Rumah Gedong di Aceh. Nah, yang pertama itu kronologinya. Rumah Gedong di Aceh merupakan salah satu bagian bangunan yang bersejarah didirikan pada tahun 1818 oleh Raja Lamkuta. Nah, pada tahun 1989 sampai 1998, Rumah Gedong dijadikan markas aparat TNI untuk melakukan operasi, dan Aceh itu sebagai berstatus DOM atau daerah operasi militer. Nah, sejak dijadikannya Aceh sebagai DOM atau daerah operasi militer, Rumah Gedong dijadikan sebagai tempat penyiksaan, pembantaian, dan pemerkosaan dan pembunuhan besar-besaran oleh aparat TNI sejak 1989 dan 1998. Nah, latar belakang kejadian pembantaian Rumah Gedong di Aceh ini adanya gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka sehingga oleh pemerintah pusat saat itu mengirimkan pasukan ke Aceh dan Aceh berstatus DOM sebagai daerah operasi militer. Karena gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan yang berbasis massa dengan semangat juang yang tinggi untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia dan membuat pemerintah Orde Baru dan TNI geram sehingga aparat TNI menyiksa tokoh dan anggota yang diduga sebagai bagian dari gerakan Aceh Merdeka ini. Nah, hak apa yang dilanggar dari kejadian Rumah Gedong di Aceh? Nah, menurut Komnas HAM, peristiwa Rumah Gedong masuk dalam daftar kasus pelanggaran HAM yang berat karena banyak sekali hak yang dilanggar pada peristiwa ini dan sangat sewenang-wenang seperti pemerkosaan, penyiksaan, pembantaian, dan pada akhirnya berujung pada pembunuhan. Terus menurut opini saya pribadi terkait peristiwa Rumah Gedong, yaitu kita harus memahami bersama-sama peristiwa ini merupakan kasus pelanggaran berat sistematis pemerintahan Orde Baru sejak ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer. Nah, kasus ini seharusnya diselesaikan agar para keturunan korban dapat merasakan ketenangan karena telah mendapatkan keadilan hukum di negeri ini. Terus analisisnya peristiwa Rumah Gedong di Aceh ini merupakan sebuah peristiwa yang memilukan bagi masyarakat Aceh, di mana ribuan orang menjadi korban kekejaman aparat TNI. Status daerah operasi militer yang ditetapkan kepada Aceh menjadi aparat TNI untuk bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Masyarakat Aceh melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Sampai hari ini kasus Rumah Gedong belum juga dapat terselesaikan, seolah-olah berlalu begitu saja meskipun telah dibentuk tim pencari fakta, namun kasus ini masih bergantung karena ini merupakan kejahatan sistematis pada masa Orde Baru sejak ditetapkannya status DOM. Tentunya oknum yang menjadi aktor pada peristiwa ini adalah menghapus jejak-jejak mereka. Nah, selanjutnya upaya apa untuk mencegah pelanggaran HAM? Yang pertama, pendidikan karakter. Nah, penting untuk pendidikan karakter bagi manusia karena itu juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. Yang kedua, mempelajari HAM. Belajar tentang HAM serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Belajar tentang undang-undang HAM agar tidak melakukan pelanggaran seperti tadi UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2000. Nah, terus menegakkan HAM dengan berbuat baik, bersikap ramah, jujur, adil, dan baik hati dengan sesama mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersedia melaporkan sesuatu pelanggaran HAM ke pihak berwajib agar segera ditindak.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, adanya rasa satu dan sikap nasionalisme sesuai sila ketiga membuat setiap orang memiliki rasa erat satu sama lain dan saling bergandeng untuk menegakkan HAM serta melakukan hal positif yang dapat meningkatkan kesatuan antar masyarakat. Nah, yang terakhir, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Nah, mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi kekeliruan dalam penegakan pelanggaran HAM. Nah, itu salah satu cara untuk mengupayakan mencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang hak asasi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.